kita katakan bahwa Indonesia nggak punya uang? Jawabannya tidak. Indonesia punya banget uang. Indonesia punya banget orang-orang yang mau untuk melakukan pendidikan dalam tanda kutip gratis. Kalau Leon bikin acara kayak begini, ini kan adalah semua pendidikan pada orang yang mungkin mereka nggak bisa dapat di sekolah. How to think itu lebih penting daripada cara berpikir itu lebih penting, atau bagaimana cara berpikir itu lebih penting daripada apa yang dipikirin itu sebenarnya. Dan ini kan ngajarin orang sebenarnya, dan ini kan gratis, mereka bisa aksesin dengan gratis. Artinya banyak gak sih orang-orang Indonesia mau dalam tanda kutip turun tangan untuk misalnya dalam masalah pendidikan? Banyak. Tapi problemnya adalah apakah pemerintah memberikan insentif untuk itu. Misal Malaysia, nggak usah jauh-jauh, itu barat itu udah beda budaya dengan kita. Oke deh, yang lebih dekat Malaysia gratisin buku loh bagi beberapa orang. Bukan gratisin, mereka punya subsidi buku. Kalau nggak salah sebulan 200.000 atau berapa tuh. Artinya memang betul sih, ketika kita bicara tentang angka literasi Indonesia yang begitu rendah, kita bicara edukasi, kita bicara literasi. Literasi Indonesia rendah banget, nggak satu buku dibaca dalam waktu 10 tahun gitu kan ya. Atau minat baca Indonesia tuh terendah nomor 2 di Asia katanya. Nah, tapi memang wajar juga sih, karena kalau kita lihat pendapatan orang Indonesia dengan pendapatan orang-orang di Amerika misalnya, ya wajar banget kalau orang di Amerika 20 buku per tahun dan kita nggak sampai 1 buku per tahun, karena kita nggak mampu beli. Kalau misalnya ada orang tadi kayak guru gajinya 300.000, kalau nggak ya UMR lah taruhlah, dan dia kemudian untuk invest buku 200-300 ribu mungkin agak berat sih. Tapi kalau misalnya ada insentif daripada pemerintah dalam bidang pendidikan, harusnya ini bisa dibuat lebih bagus. Pertanyaannya, insentifnya untuk bidang apa? Nih, aku coba lihat ya. Aku coba kasih tahu ya. Ini insentif maksudnya. Insentif gerak-gerik perilaku pemerintah itu mencerminkan seperti apa prioritas dalam pemerintahan dia. Misal contoh gini, kemarin orang main bola menang, dikasih Rolex, ya kan ya. Yang ribut misalnya contoh, olahraga wushu. Wushu itu tiba-tiba itu dibatalkan dari pelatnas, suruh pulang semua karena dianggap efisiensi. Jadi nggak ada lagi pelatnas wushu di Indonesia. Diputuskan lewat Zoom. Mereka protes dong. Loh, kok ini kayak kita dianaktirikan ini? Tapi ini baru masalah olahraga. Tapi coba lihat, pernah nggak sih kita lihat anak-anak Indonesia menang Olimpiade gitu? Jarang sekali. Jarang. Padahal ada atau nggak? Ada. Banyak. Tapi kenapa yang kayak gini-gini nggak pernah dipublis? Artinya memang negara ini tidak pernah memandang bahwa kamu menang kompetisi sains, kompetisi kayak pelajaran itu penting. Tapi yang lebih penting adalah yang populis, balik lagi. Nah, pertanyaannya balik lagi, kenapa mereka lebih memperhatikan bola, mohon maaf, yang seperti itu dibandingkan dengan yang bersifat edukasi? Ya karena mereka perlu popularitas. Artinya yang dicari bisa jadi itu. Walau bisawab, aku nggak tahu juga. Yang jelas prioritas yang mereka pilih menentukan arahnya mau kemana nih. Artinya aku pikir sih ya dari awal juga ya sedih sih, kampanye dan segala macam didesain dengan cara-cara yang tidak edukatif dan seterusnya. Ya itu kondisi kita lah sekarang. Tapi bisa nggak dipus? Bisa sih harusnya.